Korea Selatan resmi ajukan diri jadi tuan rumah Piala Asia 2023. Seperti yang diketahui sebelumnya, tuan rumah asli Piala Asia 2023 yakni China secara resmi mengundurkan diri pada bulan April silam. Keputusan mundur itu diambil setelah mempertimbangkan kondisi pandemi COVID-19 di sana. Melalui situs resminya, Korea Selatan menyatakan akan ikut bidding tuan rumah Piala Asia 2023. Korea Selatan merasa mampu menjadi tuan rumah dan bersiap memenuhi segala persyaratan yang dibutuhkan. Lyon segera diakuisisi pengusaha John Textor dari Amerika Serikat. Klub Liga Prancis Olympique Lyon memastikan diri sedang dalam pembicaraan dengan pengusaha Amerika Serikat yakni John Textor guna membahas akuisisi klub ini. Lyon menyatakan Eagle Football Holding yang menjadi lengan bisnis dari Textor sedang dalam pembicaraan membeli saham mayoritas yang dipegang oleh presiden klub yakni Jean-Michel Aulas. Resmi Inter Milan perpanjang kontrak Simone Inzaghi. Kendati gagal mempertahankan gelar Serie A pada musim yang lalu, nyatanya manajemen puas dengan kinerja yang ditunjukkan oleh Inzaghi. Alhasil Nerazzurri pun memperpanjang kontrak dari Simone Inzaghi. Inter resmi memperpanjang kontrak Inzaghi. Mantan pelatih dari Lazio itu sepakat menekan perpanjangan kontrak berdurasi 2 tahun. Dengan kontrak barunya ini, gaji Inzaghi dikabarkan naik menjadi 5 juta euro per tahunnya. Akan tetapi angka tersebut hanya separuh dari bayaran Conte sewaktu di Giuseppe Meazza. Resmi Mario Götze gabung Eintracht Frankfurt. Mario Götze resmi bergabung dengan Frankfurt. Winger Jerman ini akhirnya kembali ke Bundesliga, tempat yang pernah membesarkan namanya beberapa tahun silam. Menurut laman resmi Frankfurt, Götze menekan kontrak berdurasi 3 tahun atau hingga tahun 2025 mendatang. Durasi kontrak ini menunjukkan kepercayaan diri Frankfurt terhadap pemain berusia 30 tahun tersebut. Götze terbukti bisa memperbaiki karirnya yang sempat merosot. Kini dia kembali ke Eintracht untuk semakin menegaskan kualitasnya di Bundesliga Jerman. Resmi David Neres gabung dengan Benfica. Klub Liga Portugal Benfica mengamankan jasa penyerang sayap David Neres dengan biaya transfer yang diperkirakan mencapai 15 juta euro atau sekitar 234 miliar rupiah pada bursa transfer pemain musim panas ini. Dikutip dari situs resmi klub, Benfica akan mengikat pemain berusia 25 tahun itu dengan kontrak selama 5 tahun dan membuat Neres akan berada di Estadio da Luz hingga tahun 2027 mendatang. Diketahui pemain asal Brasil itu pindah dari Ajax pada Januari 2022 ke klub Ukraina yakni Shakhtar Donetsk. Namun ia sama sekali belum pernah bermain untuk klub tersebut karena kompetisi di Ukraina terhenti akibat invasi yang dilakukan oleh Rusia pada Februari yang lalu. Inter siap umumkan 3 pemain yang baru. Klub Liga Italia Inter Milan dikabarkan akan mengumumkan 3 rekrutan anyar mereka pada bursa pemain musim panas pada pekan ini. Dikutip dari Football Italia, mantan penjaga gawang Ajax yakni Andre Onana telah menjalani tes medis bersama Inter Milan pada Januari yang lalu. Sedangkan Mkhitaryan akan melakukan tes medis pada hari Rabu mendatang. Selain 2 nama tersebut, diyakini Inter Milan juga telah berhasil mendapatkan jasa bek sayap Raul Vilanova dengan status pinjaman disertai opsi pembelian dari Cagliari. Marina Granovskaya segera tinggalkan Chelsea. Kehadiran pemilik baru di Chelsea menimbulkan sejumlah perubahan di manajemen. Terbaru giliran Marina Granovskaya yang akan segera melepaskan jabatan sebagai direktur di Stamford Bridge. Granovskaya sebelumnya merupakan tangan kanan dari Abramovich dan telah aktif mengurus transfer dan kontrak pemain sejak tahun 2013 yang lalu. Kerja kerasnya begitu diakui sampai mendapatkan penghargaan direktur klub terbaik di Eropa pada tahun 2021 yang lalu. Namun seiring kedatangan dari Todd Boehly mengambil alih Chelsea pada bulan yang lalu, nasib dari Granovskaya menjadi kabur. The Guardian melaporkan ia akan segera pergi menyusul sejumlah petinggi The Blues macam Bruce Brook dan juga Keloren yang telah lebih dulu mundur dari jabatannya. West Ham United siapkan 544 miliar rupiah untuk boyong Armando Broja. West Ham United siap mengeluarkan dana hingga 30 juta pounds atau sekitar 544 miliar rupiah untuk bisa memboyong penyerang Chelsea yakni Armando Broja.
Menurut Sky Sport, West Ham menjadikan Broja target utama sektor serangan mereka pada bursa transfer kali ini. West Ham akan bersaing dengan Southampton yang pada musim lalu sempat meminjam Broja dan berkeinginan mempermanenkan kontrak pemain asal Albania tersebut. The Hammers memproyeksikan Broja sebagai rekrutan keduanya dalam bursa transfer musim panas ini, setelah kemarin berhasil mendapatkan bek Maroko yakni Nayef Aguerd dari Rennes. Nyaman di Italia, Tammy Abraham enggan kembali ke Liga Inggris. Sejumlah klub Liga Inggris memantau sepak terjang Tammy Abraham di AS Roma. Ada Manchester United dan juga Arsenal. Menurut laporan dari Corriere dello Sport, Abraham senang dengan kehidupannya di Italia dan tidak ingin kembali ke Liga Inggris pada saat ini. Sebelumnya juga Chelsea memiliki klausul pembelian kembali untuk striker berusia 24 tahun tersebut. Terkait ketentuan ini, The Blues harus menyiapkan dana sebesar 80 juta euro atau sekitar 1,24 triliun rupiah. Tetapi pemilik Stamford Bridge baru bisa mengaktifkan klausul tersebut pada musim panas tahun mendatang. Batal ke Chelsea, Jules Koundé kabarnya lebih suka bergabung dengan Barcelona. Sebelumnya ada kabar baik didapatkan oleh Chelsea. Pasalnya Sevilla dikabarkan sudah mulai melunak soal harga dari Jules Koundé. Akan tetapi sekarang Chelsea mendapatkan kabar buruk. Pasalnya Jules Koundé malah dikabarkan tak berminat pindah ke Stamford Bridge jika pergi dari Sevilla. Kabarnya Koundé lebih suka bergabung dengan Barcelona. Dan Barcelona disebut merasa optimis akan bisa merekrut Jules Koundé dari Sevilla. Arsenal semakin dekat dengan kesepakatan perekrutan Gabriel Jesus. Arsenal semakin intens mengejar striker Manchester City yakni Gabriel Jesus. Dikutip dari Football London, Arsenal diambang penyelesaian kesepakatan transfer dari Gabsus tersebut. Demi bisa mendapatkan Gabsus, Kubu Gudang Peluru menyiapkan dana mencapai 50 juta pounds atau sekitar 908 miliar rupiah. Chelsea juga tertarik kepada ex bintang Palmeiras tersebut, tetapi nampaknya sang penyerang lebih memilih menuju Emirates Stadium. PSG kian dekat menggait Christopher Galtier sebagai pelatih yang baru. Jurnalis Italia yakni Fabrizio Romano mengklaim bahwa PSG kian dekat menunjuk Christopher Galtier sebagai pelatih baru setelah Zinedine Zidane menolak menggantikan Mauricio Pochettino. Nama Galtier telah menjadi pilihan petinggi klub Luis Campos sejak awal bulan ini. Dilansir dari Football Espanya, beberapa detail kesepakatan masih dibahas. Hognes yang masih mengikat Galtier dikabarkan mendapatkan kompensasi sebesar 10 juta euro. PSG tingkatkan penawaran ke Inter Milan untuk kait Milan Skriniar. PSG semakin serius mengejar bek Inter Milan yakni Milan Skriniar. Raksasa Liga Prancis itu membuat penawaran baru untuk pemain internasional Slovakia tersebut. Penawaran awal PSG sebesar 50 juta euro pada pekan yang lalu telah ditolak oleh Nerazzurri. Dan kini PSG kembali menggoda Inter dengan proposal yang baru. Dikutip dari Football Italia, PSG menaikkan tawaran Milan Skriniar menjadi 60 juta euro atau sekitar 938 miliar rupiah. Tchouaméni gagal, Liverpool kini beralih bidik Barella dari Inter Milan. Kini ada kabar baru terkait perburuan gelandang yang dilakukan oleh Liverpool. Terus dilaporkan mengalihkan bidikannya kepada Nicolo Barella. Calcio Mercato menyebut bahwa Jurgen Klopp ingin agar Liverpool mendatangkan Barella dari Inter Milan. Harga Barella sendiri disebut mencapai angka 90 juta euro dan Liverpool pun dikabarkan bakal mencoba menurunkan jumlahnya tersebut. Caranya dengan menawarkan satu pemain kepada Inter Milan. Kabarnya Liverpool siap mengorbankan Nabi kita kepada Nerazzurri plus sejumlah uang. Juventus ikut saingi AC Milan dalam perburuan Renato Sanchez. Raksasa Serie A Italia Juventus dikabarkan mengikuti langkah AC Milan untuk berusaha membajak Renato Sanchez dari Lille. Laporan itu mengklaim bahwa Juventus kini mencari gelandang yang baru karena mereka akan kehilangan dua gelandangnya yang pergi dari Turin. Mereka adalah Adrien Rabiot dan juga Aaron Ramsey. Keduanya masuk dalam golongan pemain dengan gaji terbesar di Juventus. Khusus Rabiot, kabarnya Juventus akan menjualnya dengan harga yang terjangkau, yakni di angka 15 hingga 20 juta euro saja. Manchester United intai peluang untuk merekrut Toni Kroos.
Media Spanyol Sergio Deportivo mengklaim bahwa Manchester United kini mengarahkan radar mereka ke Spanyol. Setan Merah dilaporkan ingin merekrut Toni Kroos dari Real Madrid. Menurut laporan tersebut, Toni Kroos masih abu-abu terkait masa depannya di Real Madrid. Ia dikabarkan mempertimbangkan pergi dari El Real. Gelandang 32 tahun itu kontraknya habis pada tahun 2023 mendatang. Namun sang gelandang dilaporkan enggan untuk menekan kontrak baru bersama Real Madrid. Manchester United sebenarnya sudah lama mengincar jasa Toni Kroos. Namun pada tahun 2015 silam mereka ditikung oleh Real Madrid. Erik ten Hag dilaporkan terkesan dengan permainan dari sang gelandang. Jadi ia tertarik untuk mencoba merekrut sang pemain Jerman tersebut. Manchester United diyakini tidak perlu keluar uang banyak untuk bisa mendapatkan Toni Kroos. Sang gelandang dilaporkan bisa diangkut di kisaran angka 20 juta euro saja pada musim panas ini. Manchester United selangkah lagi rekrut Anthony dari Ajax. Raksasa Liga Inggris Manchester United dikabarkan akan segera merekrut pemain pertama mereka pada jendela bursa transfer musim panas ini. Pemain itu adalah Anthony dari Ajax Amsterdam. Kini seperti yang dilansir dari The Sun, perwakilan manajemen dari Manchester United kabarnya sudah berada di Amsterdam untuk bisa merampungkan kesepakatan dengan Ajax soal Anthony. Biaya kepindahan Anthony dari Ajax menuju Manchester United diyakini bakal mencapai 40 juta pounds atau sekitar kurang lebih 727 miliar rupiah. Anthony memang merupakan salah satu pemain yang paling diinginkan oleh Ten Hag di skuad Manchester United pilihannya. Karena itu manajemen Setan Merah bergerak sekuat tenaga untuk menggait pemain berusia 22 tahun tersebut. Sepakat harga, Liverpool bakal lepas Takumi Minamino ke AS Monaco. Minamino nampaknya tidak masuk dalam skema permainan Jurgen Klopp di musim mendatang. Karena itu The Reds ingin melepas sang pemain pada musim panas ini. Dan Minamino tak sepi peminat pada bursa transfer kali ini. Dikabarkan AS Monaco berhasil memenangkan perburuan pemain internasional Jepang tersebut. Klub Liga 1 Prancis telah mencapai kesepakatan soal harga transfer Minamino dengan kubu Liverpool. Monaco akan membayar biaya sebesar 15 juta euro dengan tambahan 3 juta euro dalam bentuk add-on. Kini Minamino tinggal menyelesaikan kontrak pribadi dan menjalani tes medis sebelum pindah ke Stade Louis. Itu adalah informasi bola hari ini. Jangan lupa bagi kamu pencinta Manchester United untuk bisa mampir dulu ke channel KKMU Berita Manchester United hari ini. Atau juga bagi kamu yang suka dengerin cerita horor, bisa juga kunjungi channel kami yakni Jumat Kliwon. Semua linknya ada di kolom deskripsi, jangan lupa untuk di subscribe ya sob. Itu adalah berita bola kali ini, jangan lupa kunjungi channel kami lainnya. Untuk linknya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa ya like, komen, dan sebarkan video ini biar teman kamu tidak kudet tentang berita bola. Dan akhir kata, wacau.